Belakangan ini, media sosial dihebohkan oleh fenomena adopsi spirit doll yang dilakukan oleh beberapa artis Indonesia. Spirit doll yang diklaim memiliki arwah sungguhan dikatakan dapat membuat pengadopsinya merasa tenang dan bahagia. Boneka yang dirasuki oleh arwah sebenarnya bukan hal baru. Fenomena ini sudah terjadi puluhan hingga ratusan tahun lalu. Bahkan beberapa ada yang menjadi legenda karena dianggap dapat membawa kutukan bagi siapa saja yang memilikinya. Misalnya saja seperti 5 boneka berikut ini. Boneka ini mulanya dimiliki oleh seorang anak laki-laki asal Florida, Amerika Serikat yang bernama Robert Eugene Otto. Ia mendapat boneka itu sebagai hadiah ulang tahun dari kakeknya. Kakek Otto dikabarkan membeli boneka ini ketika tengah melakukan perjalanan ke Jerman pada tahun 1904. Boneka dengan pakaian pelaut itu diterima dengan senang hati oleh Otto. Ia banyak menghabiskan waktu bersama boneka pelaut itu. Otto sudah menganggap boneka itu sebagai temannya. Di depan banyak orang, ia tidak ragu mengatakan bahwa boneka tersebut adalah makhluk hidup bernama Robert. Robert benar-benar dianggap sebagai makhluk hidup oleh Otto. Ia seringkali mengajak Otto berbicara. Suatu malam terdengar suara teriakan dari kamar Otto. Ketika ayahnya menghampiri, Otto terlihat meringkuk ketakutan di tempat tidurnya. Barang-barang di kamarnya tampak berantakan. Ketika ayahnya bertanya mengenai kondisi kamarnya, Otto mengatakan bahwa Robert adalah pelakunya. Robert adalah biang keladi yang membuat kamarnya berantakan. Otto terus saja menyebut bahwa Robert selalu bertingkah nakal kepadanya. Ia menyalahkan Robert sebagai pelaku yang merusak mainan miliknya. Ia juga menyalahkan Robert ketika mainannya hilang. Meski begitu, Otto tetap menyimpan Robert. Bahkan hingga ia dewasa dan menikah, Robert masih tetap ada di sisinya. Setelah Otto dan istrinya meninggal dunia, Robert masih tinggal di sana. Pada 1974, rumah mereka dibeli oleh seorang perempuan bernama Myrtle Raider. Raider kemudian mengklaim melihat boneka Robert suka bergerak sendiri. Tidak hanya itu saja, Raider juga sering mendengar suara cekikikan yang berasal dari boneka Robert. Anak-anak yang melintas di depan rumah Otto kerap melihat Robert menampakkan diri di jendela. Mereka juga sering melihat Robert pindah dari satu jendela ke jendela lain. Hal ini membuat mereka ketakutan dan enggan untuk melewati rumah Otto. Karena tidak tahan dengan gangguan Robert, Raider kemudian menyerahkan boneka Robert ke East Martello Museum. Ketika kabar ini berhembus, banyak yang ingin melihat wujud asli boneka Robert. Namun hal yang mengerikan terjadi. Pengunjung yang mengambil foto Robert tanpa izin tiba-tiba mengalami berbagai musibah. Mereka yang takut mengalami hal serupa langsung menulis surat permintaan maaf kepada Robert. Surat itu pun dipajang bersama Robert di museum. Sosok boneka menakutkan bernama Annabelle dikenal luas oleh masyarakat melalui film horor supernatural asal Amerika berjudul Annabelle. Boneka Annabelle yang terdapat dalam film tersebut ternyata terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Kisah ini dimulai pada tahun 1970. Seorang mahasiswi keperawatan bernama Donna menerima boneka Raggedy Ann dari ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Donna merasa bahagia saat menerima boneka itu. Ia kemudian meletakkan bonekanya di kamar tidur. Awalnya tidak ada yang aneh dengan boneka tersebut. Sampai kemudian ia dan teman sekamarnya menyadari bahwa boneka itu bisa bergerak sendiri. Pernah suatu hari Donna meninggalkan boneka itu di sofa. Ketika kembali ke rumah, boneka itu secara tiba-tiba sudah ada di tempat tidur. Padahal pintu rumah dan kamarnya masih terkunci. Boneka Raggedy Ann milik Donna juga suka berubah posisi tanpa ada yang mengubahnya.
Misalnya saja ketika diletakkan di kasur, posisi boneka suka berubah menjadi tidur menyamping. Padahal sebelumnya diletakkan secara tengkurap. Suatu waktu Donna menemukan noda aneh pada bonekanya. Ia melihat sebuah titik berwarna merah menyerupai darah di kepala boneka itu. Donna juga pernah menemukan sebuah surat aneh di samping boneka itu. Jenis kertas yang digunakan pada surat itu tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dalam surat itu terdapat tulisan, "Aku mohon, tolong kami." Donna yang penasaran kemudian mendatangi seorang pengusir hantu. Dari pengusir hantu, ia mengetahui bahwa boneka tersebut dirasuki oleh arwah seorang gadis bernama Annabelle Higgins. Itu adalah nama seorang gadis yang pernah tinggal sebelum rumah yang ditempati Donna dibangun. Annabelle merasuki boneka itu karena senang bisa tinggal bersama Donna dan temannya. Donna pun kemudian mencoba menerima keberadaan Annabelle. Namun, lambat laun keberadaan Annabelle semakin membuat resah. Salah satu teman Donna yang menginap mengaku bermimpi bertemu boneka Annabelle. Annabelle merangkak dari kakinya, kemudian berjalan menuju leher dan mencekiknya hingga sesak napas sampai akhirnya ia terbangun. Ketika membuka mata, ia melihat boneka Annabelle ada di hadapannya. Di hari lain, teman Donna tersebut mendengar suara gaduh dari kamar Donna. Karena khawatir ada maling yang masuk, ia masuk ke dalam kamar untuk memeriksanya. Ketika di dalam kamar, ia tidak melihat apapun. Ia hanya melihat boneka Annabelle tergeletak di sudut ruangan. Ia merasakan aura yang begitu gelap dari boneka itu. Perlahan ia mencoba menghampiri boneka Annabelle. Ketika langkahnya semakin dekat, tiba-tiba saja boneka Annabelle terlempar ke arahnya. Ia meringis kesakitan, merasa perih di tangannya. Ternyata ia mendapatkan luka cakar dari Annabelle. Pasangan pemburu hantu, Lorraine Warren dan Ed Warren, kemudian tertarik dengan kisah Annabelle. Mereka mendatangi Annabelle dan mencoba menenangkan boneka tersebut. Ketika pasangan Warren datang, Annabelle mengamuk. Untuk menangkapnya, Warren menyipratkan air suci ke boneka Annabelle. Setelah melihat Annabelle, mereka meyakini bahwa boneka itu telah dimanipulasi oleh sosok makhluk jahat dan menyimpan banyak aura negatif. Donna kemudian menyerahkan boneka itu kepada Warren. Kini boneka itu tersimpan di Warren S. Occult Museum. Boneka Annabelle diyakini masih memiliki kutukan yang besar. Orang-orang dilarang menyentuh Annabelle. Bila dilanggar, maka musibah akan menantinya. Kisah Leta bermula ketika seorang pemuda bernama Kerry Walton mengeksplorasi sebuah rumah tua di New South Wales, Australia pada tahun 1970-an. Walton melakukan eksplorasi itu untuk mengobati trauma masa kecilnya yang selalu ketakutan ketika melihat rumah itu. Saat tengah melakukan eksplorasi, Walton dikejutkan oleh penampakan sepasang bola mata yang menatap dingin ke arahnya. Walton mendekati penampakan itu. Setelah cukup dekat, ia melihat sebuah boneka kayu tergeletak di salah satu sudut ruangan. Dari wujudnya, Walton menduga boneka itu sudah cukup tua. Dari pertama kali melihat boneka itu, Walton sudah sangat tertarik dan ingin membawanya pulang. Walton kemudian memasukkan boneka itu ke dalam sebuah karung. Di perjalanan pulang menuju Brisbane, boneka yang terdapat di dalam karung tampak bergerak meronta-ronta. Pemandangan itu membuat Walton heran. Dalam pikirannya, ia membayangkan boneka di dalam karung itu berteriak meronta, "Let me out! Let me out!" Hal ini membuat Walton menjuluki boneka itu dengan nama Leta Me Out.
Saat berada di rumah Walton, Lethal mulai menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Ekspresi wajahnya dari hari ke hari semakin tampak menakutkan. Bahkan anjing keluarga Walton merasa takut setiap kali melihat Lethal. Tidak hanya itu saja, anak-anak yang berada di rumah mulai mendapatkan mimpi buruk setiap malam. Hal yang lebih menakutkan, setiap pagi ada ditemukan bekas lecet di lantai yang berasal dari kaki boneka Lethal. Kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi mendorong Walton untuk menghubungi seorang paranormal. Paranormal itu kemudian mencoba melakukan pemanggilan arwah. Ritual itu kemudian menghadirkan sesosok arwah yang tampak menyedihkan. Aura depresi terasa sangat kental pada arwah tersebut. Arwah itu ternyata merupakan pemilik boneka itu sebelumnya. Ia menggunakan boneka itu sebagai wadah untuk menempatkan roh anaknya yang meninggal dunia karena tenggelam. Hal yang lebih mengejutkan lagi, boneka Lethal ternyata memakai rambut asli yang berasal dari manusia. Meski mengetahui fakta itu, Walton tidak berniat untuk membuang apalagi menjual boneka Lethal. Ia mengaku sudah memiliki keterikatan dengan Lethal. Mandy adalah sebuah boneka bayi yang diproduksi pada 1900-an. Seorang perempuan yang enggan menyebutkan identitasnya menyumbangkan boneka ini ke Canal and District Museum pada 1991. Ketika menyumbangkan Mandy, perempuan itu mengaku mengalami berbagai pengalaman buruk selama menyimpan boneka tersebut. Hampir tiap malam, ia mendengar suara tangisan bayi dari ruang bawah tanah. Padahal ia saat itu tidak memiliki bayi. Suara itu terdengar sangat jelas. Ketika memeriksa ruang bawah tanah, ia hanya melihat boneka Mandy. Selain suara tangisan, perempuan itu juga kerap mendengar suara langkah yang sangat kecil. Langkah ini terdengar seperti langkah seorang bayi. Lagi-lagi ketika mengeceknya, ia tidak menemukan apapun selain Mandy. Suatu waktu Mandy tiba-tiba menghilang di tengah malam. Dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Ajaibnya, ketika pagi tiba, Mandy secara misterius sudah kembali ke tempat semula. Setelah kedatangan Mandy, pihak museum mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh. Misalnya saja, boneka yang diletakkan sejajar dengan Mandy akan jatuh dan rusak secara tiba-tiba. Para pekerja dan pengunjung museum juga mengaku tidak nyaman ketika melihat Mandy. Hal ini kemudian membuat pihak museum menyediakan tempat khusus untuk Mandy. Pada tahun 1918, seorang remaja berumur 17 tahun bernama Eikichi Suzuki membeli sebuah boneka untuk adiknya yang bernama Okiko. Boneka itu memiliki tinggi sekitar 40 cm, memiliki rambut hitam panjang dan memakai baju kimono. Okiko sangat menyayangi boneka yang diberikan oleh Suzuki itu. Kemanapun Okiko pergi, boneka itu selalu ia bawa. Tidak hanya itu saja, ia bahkan menamai boneka tersebut dengan namanya sendiri, yakni Okiko. 1 tahun kemudian Okiko terkena penyakit demam kuning dan meninggal dunia. Saat itu keluarganya merasa sangat kehilangan. Setelah Okiko meninggal, boneka itu tetap disimpan oleh keluarga. Mereka meletakkan boneka tersebut di altar doa dengan tujuan mengenang dan menghormati Okiko yang telah tiada. Lambat laun keanehan mulai terjadi. Rambut pada boneka Okiko tumbuh dengan sendirinya. Rambut yang semula rapi seperti boneka pada umumnya kini tumbuh hingga melewati punggung boneka itu. Warna dan tekstur dari rambut yang baru tumbuh itu terasa berbeda. Penghuni rumah dikisahkan mulai sering bertemu dengan Okiko di alam mimpi. Di pagi hari boneka itu akan berada di samping orang yang memimpikan Okiko. Gangguan yang diberikan oleh boneka Okiko kemudian semakin parah, terutama ketika mendekati hari lahir dan meninggalnya Okiko.
Gangguan itu antara lain lampu di rumah sering mati dan nyala sendiri. Terdengar suara berisik di rumah dan suara aneh lainnya. Meski begitu, keluarga tetap menyimpan Okiku di rumah. Sampai akhirnya mereka harus pindah ke tempat lain. Okiku kemudian dititipkan ke kuil Menenji. Di kuil Menenji, rambut Okiku masih terus tumbuh. Pengurus kuil kemudian memberikan sampel rambut Okiku untuk diteliti. Dari penelitian itu diketahui bahwa ternyata rambut Okiku yang tumbuh merupakan rambut manusia. Hingga kini boneka Okiku masih berada di sana. Rambut Okiku diklaim masih terus tumbuh, tak peduli berapa kali pun dipotong. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!